Audience Women Obsession, bertemu lagi dengan saya Gia Putri. Hari ini saya akan berbincang dengan Managing Partner Alubis Law, Ibu Anita Lubis. Tentunya banyak hal menarik yang akan saya bahas bersama beliau. Penasaran kan? Simak obrolan saya dengan beliau. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk kita wawancara siang hari ini. Ya, sama-sama terima kasih juga udah diundang. Cita-cita besar Ibu baik sebagai lawyer dan perempuan Indonesia, Bu? Cita-cita saya sebagai lawyer mungkin setengahnya udah tercapai ya. Saya udah di 2020 saya buka law firm sendiri, terus timnya juga makin besar ya. Dari tahun ke tahun gitu, maksudnya belum lama juga sih kita dari 2020 2021 maksudnya, tapi kita tetap expanding gitu. Terus kalau sebagai perempuan Indonesia selalu campaign atau saya advocating equality antara cowok dan cewek gitu, istilahnya. Ya jadi kalau misalnya ada sesuatu yang saya lihat kenapa ya perempuan di istilahnya kayak inferior dibanding laki-laki di dunia kerja misalkan atau di sektor lainnya, itu saya pasti gali, saya research, terus saya berusaha supaya saya bisa dapat solusi untuk itu gitu. Tapi memang ya gampang-gampang susah ya. Iya benar. Nah tapi saya juga pengennya tuh saya bisa jadi contoh gitu. Kalau misalkan perempuan itu ya kita bisa loh gitu. Kita bisa untuk setara atau mungkin kita lebih sukses atau apa gitu. Tapi ini bukan dalam rangka kompetisi dengan lawan jenis ya, tapi maksudnya ya kita bisa setara dan kita bisa juga lebih gitu dari mereka tanpa juga harus harus apa ya istilahnya ya, pokoknya semua jalannya harus baik gitu dan semua orang happy sama pencapaian atau hasilnya nanti gitu. Kalau saya itu sih. Kalau berbicara tentang kesetaraan gender nih Bu, hal-hal penting apa saja yang harus ditingkatkan nih Bu oleh pemerintah agar perempuan Indonesia itu semakin berdaya dan sejajar Bu secara gender? Kalau dari pemerintah ya saya mungkin itu nggak bisa komen banyak. Ya kecuali saya mungkin duduk di pemerintahan gitu ya. Tapi kalau saya lihat sih dari tahun ke tahun itu saya lihat pemerintah usaha untuk ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi kayak dari mulai di kabinet Jokowi yang sekarang itu ada maksudnya ada peningkatan jumlah perempuan, menteri perempuan ya itu saya appreciate banget. Dan mudah-mudahan nanti di 2024 ini akan tetap ditingkatkan gitu supaya ya pasti mereka juga punya anak perempuan dan mereka pengen anak perempuannya jadi menteri juga atau jadi ya dirjen di mana gitu kan. Bagus kan kalau kayak gitu ya. Saya sih pikir ya sesimpel itu sih pikiran saya gitu. Jadi ya nggak usah lah dibatasin kayak kesempatan untuk perempuan dan laki-laki untuk maju tuh seharusnya menurut saya dikasih kesempatan yang sama gitu. Karena kadang-kadang saya ngelihat equality antara ya gender equality itu disalah kaprahin sama orang. Jadi orang tuh mikirnya ya orang tuh kebanyakan mikirnya kalau yang saya lihat gender equality itu misalnya dari satu orang gitu ya, terus kayak kamu ngomongin gender equality, kamu nih perempuan gitu, kamu bisa emang jadi tukang batu. Kayak gitu. Kamu bisa emang jadi mekanik gitu. Kamu bisa emangnya ngangkat-ngangkat berat atau kerja di pabrik yang gimana, atau misalkan
yang paling ekstrim ya, kalau kita lihat itu kan jumlah narapidana di dalam tempat rehabilitasi itu kebanyakan memang laki-laki ya. Kita juga nggak mau equal dalam hal itu, tapi maksudnya makanya saya bilang salah kaprah. Maksudnya itu kita tuh sebagai wanita perempuan gitu, kita pengen kita dikasih kesempatan yang sama, kesempatan yang sama dan penilaian yang sama. Karena kadang-kadang ada misalkan bosnya cowok gitu, tapi ya kita perempuan gitu, terus bosnya lebih seneng sama yang sesama gitu, sama cowok juga gitu. Terus yang cowok misalnya gajinya, saya sempat baca tuh di artikel Jakarta Post tahun 2020 kalau salary laki-laki itu 20% itu lebih tinggi daripada perempuan. Nah, itu quite surprising sih, tapi maksud saya juga bukan yang mau perempuan itu fokus di gaji, enggak, tapi kita harus tetap kerja passionately, proudly gitu. Tapi ya itu tadi yang saya sesalkan, balik lagi kenapa kita nggak dikasih kesempatan yang sama untuk dapat gaji yang sama. Gitu. Iya Bu, benar. Baik Bu, kalau misalnya Ibu sendiri menilai nih Bu, pendapat Ibu mengenai sosok perempuan Indonesia seperti saat ini, termasuk perempuan-perempuan di ibu kota Jakarta itu seperti apa Bu? Saya senang sih ngelihat perempuan zaman sekarang ya, maksudnya dibanding sebelumnya gitu, kayak zaman kita belum merdeka. Jadi kalau menurut saya perempuan sekarang tuh udah lebih berani. Ya makanya saya beruntung lahir di Indonesia, karena Indonesia tuh ngasih kesempatan yang banyak sebenarnya kalau saya lihat buat perempuan. Jadi ya perempuan bisa kerja, tapi juga dia nggak menelantarkan keluarganya misalkan dia sudah berkeluarga gitu. Terus saya lihat juga perempuan juga mulai mengisi posisi penting di perusahaan. Banyak direktur perempuan, terus termasuk di era Jokowi yang sekarang juga saya lihat ada peningkatan jumlah menteri perempuan. Itu saya seneng banget sih, bangga gitu sebagai perempuan gitu. Ya semoga bisa nambah lagi gitu, siapa tahu nanti 2024 presidennya perempuan gitu kan. Iya Bu. Oke Bu, gitu. Kalau masukan dari Ibu nih Bu, dan pesan Ibu untuk perempuan Indonesia agar semakin maju dan tangguh di tengah situasi seperti saat ini yang penuh dengan tantangan ya Bu. Terus bidang-bidang pekerjaan apa saja sih yang masih minim perempuan dan harus dikejar serta diisi oleh sosok perempuan Bu? Perempuan itu harus lebih berani, karena dari research yang saya baca, ini bukan research saya ya, tapi maksudnya research orang lain yang saya baca, perempuan itu cenderung ibaratnya tuh dibanding sama laki-laki kita lebih nerimo gitu, kayak misalkan end of the year habis review, terus kita dikasih tahu kamu naik gaji cuma 5% nih ya gitu. Tapi kalau perempuan itu kebanyakan, kalau dari yang saya lihat, dia lebih ya udah gitu. Tapi kalau laki-laki itu kebanyakan mereka akan challenge itu gitu loh. Kenapa kan cuma segitu gitu? Apa alasannya atau segala macam gitu. Nah, saya tuh harapannya ya kita perempuan juga bisa dikasih kesempatan untuk bukan challenge yang istilahnya kayak kita harus debate, harus tapi ya kita juga berhak untuk dapat alasan atau review yang detail dari atasan kita, kenapa kita cuma dapat misalkan 5% raise gitu. Terus apa yang harus kita lakukan ke depan supaya kita bisa dapat lebih dari itu gitu. Misalnya ya saya juga nggak mau campaign soal
pekerjaan itu hanya sebagai gaji ya, tapi poin saya di sini itu saya ngelihat kalau misalkan perempuan itu dikasih tahu ya salary-nya segini, kebanyakan mereka akan nerima aja, tanpa, padahal kan itu hak kita untuk tahu gitu basis dari ya salary increase itu apa gitu, itu hak kita kok, kita bisa nanya gitu tanpa harus ya marah-marah atau gimana, itu kita bisa nanya. Tapi kalau laki-laki memang biasanya lebih berani, lebih vokal untuk urusan itu, ya itu salah satunya sih gitu. Berarti kita perempuan Indonesia harus berani lebih vokal ya Bu ya? Iya. Harus lebih vokal. Vokal yang benar ya, tapi bukan ajakin ribut gitu ya. Dengan ya tetap mempertahankan sisi-sisi perempuan kita yang lemah lembut gitu ya. Bertutur kata yang baik gitu. Betul, setuju. Baik Bu. Oke Bu, Ibu kan sudah udah mendirikan Law Firm Ibu kan sejak tahun 2020 ya Bu ya. Nah, yang baru belum hampir 2 tahun sih. Hampir 2 tahun. Nah, ini seperti apa nih Bu tantangan yang berat dan menarik nih yang menurut Ibu tantangan yang menarik selama Ibu berkarir sebagai lawyer, terlebih saat ini kan kita belum lepas ya dari jerat pandemi COVID-19. Paling berat sih 2021 itu menurut saya itu tahun paling menyedihkan. Benar Bu, kayaknya semua Bu ya. Iya, itu saya sih jujur ya, itu kayak kita udah keluarin tenaga untuk marketing dan segala macam, tapi ya pekerjaan memang nggak terlalu banyak. Di 2021, tapi ya saya cukup bangga juga, saya saya beruntung gitu, saya kerja di Indonesia, di Jakarta gitu, karena menurut saya pemerintah kerjanya oke sih nanganin COVID ya, maksudnya kalau kita bandingin sama kalau kita bandingin sama negara-negara lain. Jadi di 2022 ini alhamdulillah ya kita mulai datang banyak kerjaan Tadinya sih 2021 saya udah kayak hampir aduh ini gimana ya ke depan ya gitu, tapi ternyata masyarakat kita juga lumayan denger lah gitu, walaupun ada beberapa yang enggak, tapi banyak yang lumayan denger apa yang pemerintah arahkan gitu ya. Jadilah makanya kita posisinya kayak sekarang, kayak Bali udah mulai buka tourism lagi dan lain-lain gitu. Jadi ya itu lumayan sih bikin kita punya harapan lagi gitu. Iya kan sekarang kan juga pemerintah kan kayak udah ngasih sinyal-sinyal kan kalau kita ingin beralih dari fase pandemi ke era endemi nih Bu ya. Endemi ya. Jadi kayak ada semacam harapan lagi ya Bu yang lebih positif. Ya benar, harapan tuh penting. Iya benar, itu yang paling penting sih Bu. Kalau udah nggak ada harapan kan kita mau ngapa-ngapain aja udah nggak ada motivasi kan gitu. Iya betul. Nah, lalu Bu, bisa diceritakan Bu pencapaian yang ditorehkan oleh Alubis Law sepanjang 2021 hingga saat ini itu apa saja Bu? Kita dinobatkan ya istilahnya, walaupun kita baru setahun berdiri, waktu itu kita dinobatkan masuk top 40 corporate law firm sama hukum online. Ya itu kita seneng banget sih. Karena kita baru berdiri belum setahun, malah waktu itu pas announcement-nya keluar ya itu kita bangga banget, dan kita kayak kita pengen usaha supaya tahun ini mungkin ranknya bisa naik lagi gitu. Iya. Nanti kalau ada pengumuman saya kasih tahu deh ranknya. Itu salah satu pencapaian yang paling membanggakan ya Bu yang ditorehkan oleh Alubis Law di tahun 2021 lalu ya Bu ya. Iya, kita nggak sangka sih masuk top 40 karena law firm di Indonesia kan banyak banget kan, ada ribuan.
Ya, jadi sementara kita baru 1 tahun. Baru berdiri, ya. Terus kita masuk top 40 ya kita seneng banget. Terus di luar itu kita juga handle transaksi akuisisi yang lumayan besar, tapi saya belum bisa sebut nama pihaknya, masih confidential ya. Itu juga lumayan pencapaian yang bikin kita bangga dan makin semangat untuk cari opportunity yang sama gitu, atau yang mungkin lebih besar buat law firm kita gitu. Oke Bu, kalau berbicara soal target nih Bu, apa sih Bu target yang dibidik oleh law firm Ibu di tahun ini, dan apa strategi yang dilakukan untuk mencapai target tersebut Bu? Nah, saya target sih pengennya yaitu tadi kalau dari acknowledgement ya, saya pengen tahun ini rank kita naik dari top 40 gitu di hukum online sampai yang mungkin top 30 atau 20 ya. Saya nggak muluk-muluk juga sih, pengen jadi top 10 gitu. Terus nah untuk mencapai itu berarti kan saya mesti ekspansi, saya mesti ekspansi itu dalam arti nggak cuma office-nya digedein atau gimana, tapi ya saya tambah headcount. Dan sekarang saya lagi approach satu capital market lawyer untuk jadi partner di law firm kita gitu, dan nanti kan kita akan hire associate lagi, kita akan menjadi lebih besar gitu. Dan ya itu area of practice kita nambah, yaitu sih jalan maksudnya business plan saya gitu untuk mencapai target tadi gitu.